Di awal film, yang diambil di tengah kota Los Angeles, Amerika Serikat, terlihat Will Sharp menghubungi pihak asuransi untuk meminta bantuan untuk mendapatkan asuransi kesehatan karena dia sedang membutuhkan banyak uang untuk operasi kanker yang diderita istrinya. Namun, pihak asuransi menolak untuk membantunya karena Will sekarang sudah menjadi seorang veteran. Will adalah seorang mantan tentara Amerika Serikat yang telah pensiun dari tugasnya. Selain itu, istri Will, Amy Sharp, saat itu sedang menggendong anak mereka. Untuk menghindari mengecewakan Amy, Will terpaksa berbohong dengan mengatakan bahwa mereka akan mendapatkan polis asuransi segera. Will berpamitan kepada Amy karena saat ini dirinya harus pergi untuk mengikuti tes wawancara kerja. Di sisi lain, terlihat seorang petugas medis wanita yang bernama Cam dan rekannya seorang pria bernama Scott. Mereka sedang mengendarai sebuah mobil ambulan menuju tempat terjadinya kecelakaan di tengah pusat kota Los Angeles. Setelah tiba di lokasi Cam, mereka segera turun untuk membantu korban. Ternyata korbannya adalah seorang gadis kecil yang terjebak dalam kesakitan di dalam mobil karena tertusuk pagar besi yang mereka tabrakan. Saat itu Cam dan petugas lain di tempat itu harus berhati-hati saat melakukan evakuasi. Setelah mereka berhasil mengeluarkan gadis kecil itu, mereka segera membawanya ke rumah sakit untuk dirawat lebih lanjut. Don't let go of her, okay? You guys, 9-year-old superior lobe and Di tempat lainnya, ternyata Will mengabaikan tes wawancara dan sebaliknya pergi ke showroom mobil mewah untuk bertemu dengan pemiliknya dan kebetulan saudara angkatnya bernama Danny Sharp di sana. Will ingin meminjam uang kepada Danny untuk biaya operasi istrinya. Tiba-tiba, di tengah percakapan mereka, sejumlah anggota Danny muncul dengan membawa mobil truk yang membawa perlengkapan senjata. Will terkejut. Dia melihat kejadian itu dan tidak menyangka Danny masih terus melakukan pekerjaan sebagai perampok. Danny mengatakan bahwa saat ini dia berencana untuk merampok bank federal yang menyimpan uang tunai sebesar 32 juta dolar dan kebetulan dia membutuhkan Will untuk membantunya dalam usaha perampokan itu. Pada awalnya, Will menolak tawaran tersebut karena dia tidak ingin melakukan tindakan ilegal. Namun, Danny terus meyakinkan Will bahwa misi perampokan ini juga dapat langsung membiayai operasi istrinya. Akhirnya, Will, yang sedang membutuhkan uang, setuju dengan rencana Danny. Di tempat lainnya, petugas kepolisian Los Angeles yang bernama Zach Dunmar, di sisi lain, sedang melakukan patroli sambil berbicara tentang seorang wanita yang Zach suka, bintang wanita. Ini bernama Kim yang bekerja sebagai teller di Bank Federal Los Angeles. Setelah itu, Mar, yang ingin membantu Zach, segera mengungkapkan perasaannya, langsung memutar mobilnya dan menuju bank tersebut. Sementara itu, di sudut kota Los Angeles, truk yang digunakan Will, Danny, dan anggota kelompoknya telah menuju bank yang mereka incar. Bintang Danny dan teman-temannya segera bersiap setelah supir truk yang bernama Randazzo memberitahu mereka bahwa posisi mereka sudah mendekati bank federal. Tanpa mereka sadari, seorang pria misterius terlihat sedang memata-matai kedatangan mereka saat mereka tiba di parkiran. Di luar gedung, pria misterius itu ternyata adalah seorang agen khusus SAS yang menyamar untuk mengawasi Danny dan teman-temannya. Selanjutnya, salah satu agen menghubungi atasan mereka, bernama Kapten Monroe, untuk meminta izin untuk melakukan penangkapan. Namun, Kapten Monroe menolak untuk melakukannya karena dapat menyebabkan pertumpahan darah di tengah pusat kota. Karena itu, Kapten Monroe memerintahkan anak buahnya untuk tetap mengawasi dan menunggu sampai Kapten Monroe tiba terlebih dahulu. Sementara itu, kondisi pintu bank yang terkunci membuat Zaki yang ingin memasuki bank tersebut dalam keadaan kebingungan.
Danny, yang menyamar sebagai manajer bank, kemudian menghampirinya. Saat itu Danny mengatakan bahwa karena ada trouble sistem, sehingga bank harus ditutup sementara. Danny memberikan waktu 20 menit kepada Zack karena dia ingin masuk, yaitu dia memiliki urusan penting dengan teller bank federal ini. Saat dia berada dalam bank tersebut, Zack segera mengungkapkan perasaannya kepada Kim dan berniat mengajaknya berkencan. Namun, Zack memperhatikan Kim yang terlihat sangat tertekan. Danny merasa penyamarannya telah gagal dan tiba-tiba dia langsung menodongkan pistolnya ke Zack dan memintanya untuk melambaikan tangan agar rekannya di luar tidak curiga. Anggota Danny telah mendapatkan uang rampokan dan langsung memasukkannya ke tas mereka. Namun tiba-tiba, mobil truk yang dikendarai Randazzo mogok di depan Bank Federal itu. Keadaan ini, Mark segera menghampiri mobil truk Randazzo. Mark tidak menyadari bahwa Randazzo sebenarnya termasuk kelompok perampok. Mark kemudian membantu memperbaiki mobil truk tersebut. Setelah mobil truk Randazzo kembali menyala, Mark melihat rekannya dalam bahaya. Aksi baku tembak terjadi begitu Mark memberikan pertolongan. Selama baku tembak terjadi, para petugas SRS yang sebelumnya hanya mengawasi mereka keluar untuk membantu Mark. Di sisi lain, Danny dan Will yang masih menyindir Zack berhasil melarikan diri ke parkiran mobil. Namun, Zack mencoba melawan, membuat Will melepaskan tembakan yang membuat Zack terkapar. Setelah itu, Danny meminta agar Will segera pergi, meninggalkan Zack dalam kondisi kritis. Namun, ketika mereka keluar, mereka berdua terkejut dengan para anggota kepolisian yang telah mengepung tempat tersebut dari semua arah. Dan Scott terlihat sedang bergerak menuju TKP. Sementara itu, pihak kepolisian yang telah berhasil melumpuhkan semua anggota Danny dan mereka mulai masuk ke gedung tersebut. Di kondisi lain, Mark langsung menghubungi petugas medis untuk segera membantu Zack yang sekarat. Beberapa menit kemudian, Cam dan Scott tiba dan langsung memberikan pertolongan pertama kepada Zaki agar Zack dapat bertahan ke rumah sakit terdekat. Namun, saat ambulan mereka hendak pergi, Danny dan Will langsung mencegat dan membajaknya. Meskipun demikian, polisi sudah bersiap dan menunggu di pintu keluar. Sementara Danny mengancam Cam untuk mengikuti perintahnya agar para polisi tidak curiga dengan mereka, Will menyamar sebagai petugas medis. Mark menemukan Scott terluka di dalam gedung. Di tempat itu, Scott menyatakan bahwa pencuri telah membajak ambulannya. Bintang, Mark segera menghubungi seluruh anggota kepolisian untuk memantau ambulan tersebut setelah mendengar hal itu. Selama perjalanan, Will membuang alat GPS di mobil ambulan itu, sehingga membuat sulit bagi polisi untuk melacaknya. Cam tiba-tiba melawan agar dapat melatihkan diri saat Danny dan Will berusaha menghindari pantauan helikopter polisi. Meskipun demikian, Danny menghentikan rencananya dengan menodongkan senjatanya ke arah Cam. Zack, yang kondisinya semakin memburuk, membuat Cam tidak mau kembali ke ambulan untuk membantu. Di sisi lain, Save that cop's life! I don't know what happened. It just started beeping. He's about to die fast. Kapten Monroe telah tiba di lokasi kejadian. Di tempat itu, dia membuat janji kepada Mark bahwa
dia akan segera menyelamatkan rekannya dari para perampok. Tim patroli udara melaporkan kepada anak buah Kapten Monroe pada saat yang sama, jika ambulan tersebut berhasil dilacak dan tetap berada di pusat kota saat ini. Kapten Monroe segera memerintahkan semua anggota kepolisiannya untuk mengejar. Di tempat lain, Kansar, seorang agen FBI, berbicara tentang agen khusus yang akan dia kirim ke semua bank federal di pusat kota Los Angeles. Tetapi tidak lama kemudian, dia mendengar tentang perampokan besar di salah satu bank federal di pusat kota untuk membantu Kapten Monroe dan anggotanya. Tim taktis dari markas pusat tiba di TKP. Dalam misi ini, Zaga, seorang petugas wanita, akan membantu memantau pergerakan para perampok melalui kamera yang terhubung dengan tim patroli udara. Kemudian, Kapten Monroe memerintahkan tim siber di markas pusat untuk meretas seluruh perangkat komunikasi yang digunakan para perampok itu. Polisi dapat dengan mudah menemukan jalan para perampok dengan bantuan teknologi canggih seperti satelit. Di dalam ambulan, Danny sangat terkejut melihat bagaimana polisi dapat menemukan jalan mereka. Aksi kejar-kejaran pun terjadi karena Will, yang pandai berkendara, langsung menancap gas ambulan tersebut. Di tengah peristiwa kejar-kejaran, Danny memiliki rencana untuk mengecah polisi dengan menggunakan mobil ambulan yang sama. Kemudian dia menghubungi seorang pimpinan mafia kelas kakap yang dulu dia pernah bekerja sama dengan ayahnya. Dia bernama Dakram. Danny meminta bantuan Dakram untuk menyuruh anak buahnya mencuri ambulan yang mirip di pusat kota tersebut dan membawanya ke bawah jembatan flyover. Setelah mendengar bahwa Danny akan memberikan imbalan sebesar $8 juta, Dakram langsung setuju dan mengirim anak buahnya sekaligus anaknya bernama Roberto untuk membantu Danny. Setelah itu, Danny menghubungi Castro, anak buahnya dia, meminta dia segera pergi ke bawah jembatan flyover dengan alat penyemprot dan cat berwarna biru. Namun, Anson juga memperoleh kiriman data pribadi para tersangka saat membantu polisi dalam pengejaran ini. Di sana, Anson sangat terkejut setelah mengetahui bahwa targetnya adalah Danny Sharp, teman kuliahnya dulu. Di tempat lainnya, Roberto dan anggota kelompoknya menyiapkan mobil yang membawa senjata berat untuk menolong Danny. Kita kembali ke para penegak hukum, yaitu polisi. Kapten Monroe yang berhasil menghubungi Danny melalui telepon satelit. Kapten Monroe meminta Danny untuk segera menghentikan perbuatannya dan melepaskan kedua sandera yang mereka bawa. Namun tentu saja hal tersebut ditolak oleh Danny. Danny mengatakan kalau para polisi terus mengejarnya, maka kedua sandera ini segera akan dia bunuh. Dalam pengejaran ini, Mark terus menempel mobil ambulan itu sampai masuk ke dalam gedung pusat usaha konveksi. Di saat itu juga Mark terkejut ketika melihat anjing milik Kapten Monroe berada di dalam mobilnya. Mendengar suara anjing kesayangannya dalam bahaya, Kapten Monroe pun meminta seluruh anggotanya untuk segera menghentikan pengejaran ini. Suasana mulai tenang. Cham melihat darah mengucur dari tubuh Zaki. Di situ Cham memberitahu Danny kalau kondisi Zack semakin parah dan harus segera dioperasi untuk mengeluarkan proyektil yang bersarang di tubuhnya, tapi Cham hanyalah seorang petugas ambulan. Selain itu, dia menghubungi beberapa dokter kenalannya untuk memberikan bimbingan langkah demi langkah. Selama prosedur operasi, Wim dulu pernah menjadi anggota tim medis militer, meminta Danny menyetir untuk membantu Cham selama operasi. Not good, I'm sending through. Namun, di tengah operasi,
Komunikasi mereka terputus, membuat Cam dan Will semakin panik. Masih beruntung, meski limpah Zack pecah, mereka berdua berhasil menyelamatkannya dan mengeluarkan proyektil dari dalam perut Zack. Will simpati dengan Cam setelah melihat keberanian dia, dan dia berjanji akan segera menyelamatkan dirinya dari hal ini. Di tempat lainnya, Roberto menelepon Danny untuk memberitahu kepada Danny bahwa dia dan anggotanya sudah siap menuju ke TKP. Sementara itu, Kapten Monroe yang khawatir dengan keselamatan Zack mendapat kabar dari dokter bedah yang sebelumnya memandu. Dia mengatakan bahwa saat melakukan operasi limpah Zack pecah dan panggilan videonya terputus, sehingga besar kemungkinan Zack tidak selamat. Mendengar kabar tersebut membuat Kapten Monroe sangat marah, lalu dia pun memerintahkan seluruh anggotanya untuk mengambil posisi dan melakukan serangan ke para perampok. Di dalam ambulan, Cam menerima panggilan telepon dari Anson. Disitulah Anson memintakan untuk berjaga-jaga dan mencari perlindungan karena para sniper bisa saja melakukan serangan ke arah mereka. Mendengar adanya sniper, Cam menyuruh Will dan Danny untuk lebih berhati-hati dan menghindar. Karena kejadian ini, membuat Danny menjadi sangat marah, sehingga dia pun mengancam Kapten Monroe. Kalau mereka masih berani macam-macam, maka Danny tidak segan lagi akan membunuh Jet dan Cam. Setelah itu terjadilah sedikit keributan kecil saat Danny menembakkan senjatanya ke arah Cam. Di saat mereka bertengkar, Anson mencoba menghubungi Will untuk bernegosiasi. Namun Will yang kesal mendengar perkataan Anson, dia pun mematikan panggilan teleponnya dan melanjutkan perjalanannya. Stop. That's my brother. Pada saat suasana mulai tenang, Will bercerita kepada Cam sebenarnya dia terpaksa merampok demi membiayai operasi kanker istrinya. Bintang apabila pemerintah saat itu dapat mencairkan uang asuransinya yang menjadi haknya. Tentu Will tidak mungkin mau melakukan kejahatan seperti ini. Sementara di lokasi yang telah mereka tentukan terlihat Cestro sudah menyiapkan cat semprotnya. Sedangkan Roberto dan anggota lainnya juga telah membawa beberapa mobil ambulan ke sana. Setelah berhasil memberi jarak dengan para polisi, pada akhirnya mereka pula sampai di bawah jembatan. Di sana Danny meminta Castro untuk segera mengecat ambulan tersebut secepat mungkin. Sedangkan Roberto dan anak buahnya juga telah bersiap dengan ambulan yang sudah dipasangi alat peledak. Sementara di tempat lain, Kapten Monroe yang telah mengetahui posisi Danny berada 3 blok dari tempat tersebut, dia pun memerintahkan seluruh anggotanya untuk mengepul dan menutup semua akses jalan keluar yang nantinya akan mereka lewati. Sebelum memulai aksinya, Danny meminta Will untuk segera pergi meninggalkannya karena dia telah memberi uang yang Will butuhkan. Namun Will menolak dan berkata apapun yang terjadi dia tidak akan meninggalkan saudaranya. Melihat beberapa mobil ambulan keluar dari bawah jembatan, membuat Kapten Monroe merasa dipermainkan. Di sini Kapten Monroe pun segera meminta anggotanya untuk mengejar satu persatu ambulan tersebut. Akibat kejadian tersebut menyebabkan Kapten Monroe harus tewas karena terkena tembak di bagian dada. Sementara Mark yang melihat Roberto berusaha melarikan diri, dia pun segera mengejar dan berhasil menangkapnya. Di sisi lain, Dacre yang melihat berita tentang kematian putranya dari televisi membuatnya sangat murka. Singkat cerita, setelah berhasil mengecoh para polisi, akhirnya mobil ambulan mereka telah sampai di markas rahasia milik Dacre.
Pada saat itu Will meminta Kem untuk tetap berada di dalam mobil. Sesampainya di dalam, Danny memberikan uang imbalan tersebut kepada Dakrem dan menyampaikan belasungkawa atas kematian putranya bernama Roberto. Namun Dakrem tidak terima karena uang $8 juta tidak sebanding dengan nyawa putranya yang tewas ditembak oleh polisi. Maka dari itu Dakrem meminta mereka menyerahkan kedua sandera itu untuk dia bunuh sendiri, karena baginya nyawa harus dibayar dengan nyawa. Mendengar hal tersebut, Will langsung menolaknya karena dia sudah berjanji akan menyelamatkan Cam dan Jack. Cornelius! Sehingga inilah yang terjadi, melihat saudaranya terkena tembak, Danny menjadi panik lalu segera pergi dari sana untuk membawa Will ke rumah sakit. Akan tetapi ternyata para polisi telah mengetahui keberadaan mereka dan kembali melakukan pengejaran. Dalam ambulans saat Kem berusaha mengobati luka tembak di bahu Will yang masih sadar menitipkan sebagian uang dari hasil rampokannya kepada Kem untuk nantinya diberikan kepada sang istri. Pada akhirnya ambulan mereka pun telah sampai di rumah sakit. Terlihat para polisi langsung mengepung mereka dari segala arah. Sementara itu, ketika Danny melihat keadaan Wayne yang sedang tidak sadarkan diri, dia dikejutkan dengan adanya pistol polisi di dalam ambulan tersebut, sehingga dirinya mengira kalau Zack-lah yang telah menembak Will. Di situ Kem mengaku kalau dialah yang telah menembak Will, karena pada saat itu dirinya mengira Will adalah anak buah Dakrem. Yang mendengar penjelasan tersebut membuat Danny sangat marah dan berencana untuk mengajak Kem mati bersamanya di hadapan para polisi yang sedang mengepung mereka. Namun saat Danny membuka pintu ambulan tersebut sambil menodongkan senjata ke kepala Kem, tiba-tiba hal yang mengejutkan terjadi. Melihat saudaranya tewas, membuat Will begitu sedih dan menyesal. Will terpaksa membunuh saudaranya sendiri demi menghentikan semua kejahatan yang dilakukan oleh saudaranya Danny. Dari kejauhan terlihat istri Will yang telah tiba di sana. Ia langsung menangis histeris memanggil nama suaminya. Mendengar teriakan tersebut, Kem lalu meminta Mark untuk segera menyelamatkan Will. Awalnya Mark menolak, namun setelah Kem menjelaskan bahwa Will yang sudah menyelamatkan nyawa Zack, akhirnya Mark mau membantunya. Setelah itu Kem menghampiri istri Will untuk menenangkannya. Lalu sebelum pergi secara diam-diam, Kem memasukkan uang titipan dari Will ke dalam kereta bayi milik istrinya, dan film pun berakhir.